Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renita Hutagalung dengan NPM C1C022093 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 3 mengenai imbalan kerja. Imbalan kerja ini memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis imbalan kerja yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Saat pekerja memberikan jasa imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon. Perlakuan akuntansi khusus yang diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti berimbalan adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Jadi ketika kita pengajuan cuti dan mendapatkan imbalan, itu merupakan imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang kedua yaitu pesangon. Apa sih pesangon itu? Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PHK baik atau akibat pemutusan hubungan kerja baik yang berasal dari keputusan perusahaan ataupun diberhentikan atas dasar keputusan karyawan diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan dengan sukarela. Jadi apabila contohnya nih perusahaan contohnya pada kasus COVID-19. Banyak perusahaan yang memiliki penurunan laba dan perusahaan banyak yang memutus hubungan kerja kepada para karyawannya. Nah, karyawan yang di PHK ini akan menerima imbalan dari perusahaan. Itulah yang disebut dengan pesangon. Selanjutnya yang ketiga adalah perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara yang pertama ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, ketika biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai dengan PSAK nomor 57 revisi tahun 2009. Kemudian provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Yang ketiga, imbalan kerja yang ketiga yaitu adalah imbalan pasca kerja. Apa sih imbalan pasca kerja ini? Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah pekerja ini menyelesaikan masa kerjanya. Jadi ketika pekerja pensiun dari pekerjaannya, maka pekerja tersebut akan mendapatkan imbalan pasca kerja. Imbalan yang keempat yaitu imbalan jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya ini adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon itu yang jatuh tempo dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Nah, perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya ini perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adalah biaya jasa.
Kemudian yang kedua, ada biaya bunga neto dan biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Yang ketiga yaitu pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang imbalan pasca kerja tadi. Nah, imbalan pasca kerja ini yang pertama ada program iuran pasti yang diatur dalam PSAK nomor 24 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Selanjutnya yang kedua, yaitu program imbalan pasti dalam PSAK tahun 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja ini terdiri atas dua jenis yang bergantung pada karakteristiknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu program iuran pasti, yaitu program iuran pasti ini adalah yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti ini, pemberi kerja tidak lagi memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayarkan iuran lebih lanjut jika dana pensiun mereka tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Yang kedua itu program imbalan pasti. Program imbalan pasti ini adalah di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerjanya nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lainnya pemberi kerja harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut. Nah, perlakuan akuntansi atas program imbalan kerja pasti ini telah mengalami revisi sesuai ketentuan pada PSAK nomor 24 yang menggantikan PSAK nomor 24 tahun 2010. Kemudian akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur habilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Untuk memahami perlakuan akuntansinya, kita perlu memahami lebih dulu dua komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti atau definite benefit obligation dan aset program atau plan asset. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan
tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau yang disingkat dengan NKKIP. Kemudian nilai ini dihitung oleh aktuarias secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau yang disingkat dengan DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti peserta. Pada DPPK ini umumnya hanya karyawan pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Yang kedua yaitu program dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Peserta pada DPLK ini terdiri dari karyawan dari berbagai perusahaan atau multi pemberi kerja ataupun perorangan. Jadi pembedanya antara dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan ini yaitu pada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK ini berasal dari perusahaan itu sendiri, namun dana pensiun lembaga keuangan berasal dari perusahaan bank atau perusahaan asuransi. Jadi pada dana pensiun lembaga ini terbuka bagi pekerja dari perusahaan manapun. Selanjutnya program multi pemberi kerja adalah program imbalan pasca kerja yang menyatukan aset dan dikontribusikan dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas. Perusahaan harus membagikan atau mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti yang sesuai dengan kebutuhan program tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang penyajian. Penyajian yang pertama yaitu ada saling hapus. Pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada satu program dapat saling menghapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Yang kedua yaitu penyajian yang kedua yaitu klasifikasi aset dan liabilitas. Aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya apakah masuk ke aset lancar ataupun aset tidak lancar. Yang ketiga yaitu komponen keuangan dari beban imbalan. Beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan biaya pendapatan dari hasil investasi dari aset program. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Selain pengungkapan yang disyaratkan dalam PSK nomor 24 juga diisyaratkan pengungkapan berdasarkan PSK 7, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Jadi PSK
Jadi pengungkapan imbalan kerja itu tidak hanya disyaratkan dalam PSAK nomor 24, melainkan juga disyaratkan di dalam PSAK nomor 7. Baiklah, itu saja video penjelasan saya tentang imbalan kerja materi akuntansi keuangan 3. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.